pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 25 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Fakultas Kedokteran WSK Edukasi Pencegahan dan Pengobatan Kusta. Kemudian sebanyak 175 titik panas terpantau di Aceh. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Banda Aceh menggiatkan edukasi dan pemeriksaan kulit pada peringatan Hari Kusta Sedunia. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. 25 Januari diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kusta Sedunia. Adapun di tahun 2026, peringatan hari tersebut bertema kusta dapat disembuhkan. Tantangan sebenarnya adalah stigma. Program pendidikan dokter spesialis PPDS Dermatologi, Venereologi dan Estetika, Kulit dan Kelamin, Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala USK Banda Aceh bersama Ikatan Dokter Indonesia IDI dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA turut memperingati Hari Kusta Sedunia dengan menggiatkan edukasi dan pemeriksaan kulit di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Minggu pagi 25 Januari 2026. Dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD ZA yang juga dosen pada Fakultas Kedokteran USK, Dr. Sulamsih Sri Budini menyampaikan, edukasi terkait deteksi dini, faktor penyebab, upaya pencegahan hingga pengobatan perlu terus disampaikan kepada semua kalangan untuk memutus mata rantai penularan kusta. Adapun khusus di Aceh masih ditemukan kasus dan belum bebas dari kusta. Umumnya penderita berusia dewasa, namun tidak sedikit yang terjadi pada anak-anak. Pihaknya juga mengingatkan penghapusan stigma kusta, sehingga penderita mendapat akses pengobatan yang tepat, dukungan sosial, dan tidak dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama adalah menghilangkan stigma, karena untuk kita di Aceh ternyata stigma itu masih ada. Jadi di beberapa daerah, kalau ada salah satu penduduk yang menderita kusta, maka pasien itu bisa dikucilkan ya. Nah, itu masih ada stigma itu. Makanya pada kesempatan pagi ini sebenarnya kami ingin menginformasikan kepada masyarakat mengenai kusta. Dari penyebab, cara penularannya, kemudian meyakinkan pada masyarakat bahwa kusta itu bisa diobati. Untuk diketahui, penyakit kusta atau lepra adalah infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Kusta merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Masih dari Banda Aceh, informasi berikutnya sebanyak 175 titik panas terpantau di Aceh.
Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mencatat sebanyak 175 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Provinsi Aceh hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Minggu 25 Januari 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Perakiraan BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nasita Azhara mengatakan, wilayah dengan tingkat kepercayaan hotspot paling tinggi saat ini berada di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu terpantau 1 titik panas di Aceh Barat Daya serta 2 titik panas di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil pemantauan, peningkatan titik panas tersebut diduga kuat terkait aktivitas pembakaran lahan, khususnya di wilayah Aceh Barat. Luas area panas yang terdeteksi menunjukkan indikasi adanya kebakaran lahan yang sedang berlangsung. Dari beberapa hari sebelumnya, titik panas sangat meningkat karena sebelumnya juga terpantau ada sekitar 121 titik panas. Kemudian hari ini meningkat mencapai 175 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh. Lebih lanjut, Nasita menambahkan terkait kondisi cuaca di Aceh secara umum cerah berawan dari pagi hingga siang hari. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Aceh bagian barat, sebagian wilayah tengah, serta sebagian kecil wilayah timur Aceh. Nasita mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama angin kencang yang berpeluang terjadi pada siang hingga menjelang sore hari, serta menghindari aktivitas di luar rumah pada siang hari jika tidak mendesak, guna menghindari paparan sinar matahari langsung. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, di informasi untuk sore hari ini yaitu sebanyak 270 ahli waris dari korban banjir yang meninggal dunia di Aceh Utara mendapatkan santunan berupa uang duka senilai 15 juta rupiah dan bantuan sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia Saifullah Yusuf berikan santunan pada 220 ahli waris dari korban banjir yang meninggal dunia di Aceh Utara. Penyerahan santunan tersebut berupa uang duka senilai 15 juta rupiah dan bantuan sembako di Aula Kantor Bupati Aceh Utara setempat Sabtu 24 Januari 2026. Penyerahan santunan secara simbolis turut didampingi Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panyang, anggota DPD RI asal Aceh Adhari Cake, staf khusus Gubernur Aceh Teguh Irsyadi, dan unsur Forkopimda Aceh Utara. Menteri Sosial RI Saifullah menyebutkan penyerahan bantuan santunan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para korban banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh, khususnya Aceh Utara. Tidak hanya bantuan untuk korban meninggal dunia, korban yang mengalami luka berat juga akan mendapat bantuan santunan senilai 5 juta rupiah. Santunan bagi keluarga yang meninggal dunia akibat bencana beberapa waktu yang lalu besar 15 juta rupiah per keluarga yang meninggal, dan diharapkan ini meringankan beban semacam tali asih dan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap para korban. Menteri Sosial juga menjelaskan pihaknya akan segera menyalurkan jenis bantuan lain berupa uang jaminan hidup senilai Rp450.000 per bulan yang akan diberikan selama 3 bulan. Selain itu, penyintas banjir juga akan memperoleh bantuan dukungan pemberdayaan ekonomi senilai Rp5 juta untuk masing-masing kepala keluarga. Nanti akan disusul dengan bantuan lain sehingga nanti keluarga yang terdampak secara bertahap bisa pulih kembali. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Resmi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Aceh Utara, media sebagai penyambung informasi diharapkan memberitakan fakta di lapangan. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Keberadaan media untuk mengedukasi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh sangat diperlukan, terutama untuk memberitakan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat korban bencana di Aceh dapat terbantu dari segi informasi terkait kondisi terbaru keberadaan masyarakat yang terdampak saat ini.
Juru bicara pemerintah Aceh Murtala Mudin menyebutkan kehadiran media di lapangan sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat serta sebagai media yang terus memberikan edukasi yang bermanfaat karena pemerintah sendiri tidak mungkin mengcover secara keseluruhan aspirasi masyarakat pasca bencana. Ya, kita ingin media itu juga menulis untuk lebih pro kepada korban bencana. Artinya kan mereka harus melihat sisi-sisi di mana pemberitaan yang mendorong optimisme bagi korban, mendorong supaya terjadinya transparansi, mendorong ketepatan, misalnya soal pendataan yang mungkin. Media diharapkan tidak hanya menerima rilis dari berita yang dikeluarkan pemerintah, akan tetapi harus turun langsung ke desa-desa bahkan pelosok Aceh agar masyarakat yang terdampak dapat merasakan kehadiran media sebagai alat penyampaian informasi. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Warga Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Polres Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra. Wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat terus ditunjukkan. Polres Bener Meriah bersama Satbrimob Polda Aceh dan tim BKU Dokes Mabes Polri melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di Kampung Timur Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan bakti kesehatan ini dipimpin langsung oleh Kasih Dokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi tim kesehatan dari Mabes Polri serta tim kesehatan Satbrimob Polda Aceh. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengecekan tekanan darah, konsultasi medis, serta pemberian obat-obatan secara gratis kepada masyarakat. Antusiasme warga terlihat jelas sejak pagi hari. Masyarakat dari berbagai kalangan datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, terutama lansia dan warga yang selama ini memiliki keterbatasan akses layanan medis. Kehadiran personel Polri dengan balutan humanis memberikan rasa aman sekaligus harapan bagi masyarakat. Ibda Kalimasuri menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan tetapi juga hadir membantu di bidang kesehatan. Dan kedatangan kami kemari adalah dalam rangka bahasai bakti kesehatan. Itu kebetulan naratif ini namanya itu tim ahli Mabes Polri untuk melakukan memberikan pelayanan kesehatan telemedicine, melakukan pemeriksaan gratis. Ini sebagai wujud upaya Polri membantu masyarakat. Melalui bakti kesehatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap dapat meringankan beban masyarakat serta mempererat hubungan emosional antara Polri dan warga. Karena bagi Polri melayani masyarakat bukan sekedar tugas melainkan panggilan kemanusiaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, masyarakat kemukiman Pamar, Kabupaten Aceh Tengah sangat antusias mengikuti pelayanan kesehatan gratis yang digelar di puskesmas setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Pelayanan kesehatan terpadu digelar di Puskesmas Pamar, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat siang. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, di antaranya screening penyakit tidak menular, imunisasi campak, serta sunat massal yang dipusatkan pada sejumlah tenda di halaman puskesmas. Kegiatan yang turut dihadiri Bupati Aceh Tengah Heli Yoga tersebut disambut antusias warga dari 5 kampung di kemukiman Pamar, seperti halnya Zuraini yang sejak pagi hadir dengan membawa anaknya yang masih bayi. Periksa Pak untuk kesehatan orang tua, bayi, balita. Alhamdulillah senang sekali Bapak, soalnya di dalam bencana datang seperti ini bisa untuk perkembangan kami di sini Pak kan, bagi yang sakit-sakit. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Miftahuddin menyebut pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk perhatian dari pihaknya terhadap warga yang baru tertimpa bencana alam. Ya, hari ini untuk pengobatan itu kurang lebih ada 200 peserta Pak. Kemudian untuk sunat massal hari ini 37 peserta sudah kita laksanakan.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mendekatkan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah pedalaman Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari Singkil diberitakan personil Satpol PP Kabupaten Aceh Singkil kembali menertibkan sejumlah pedagang liar yang melanggar aturan daerah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Singkil kembali menertibkan sejumlah pedagang liar di kawasan Pasar Tradisional Sanjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Minggu 25 Januari 2026. Penertiban sejumlah para pedagang ini karena diduga melanggar aturan, terutama berjualan menggunakan bahu jalan di kawasan pasar tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Tugas PLT Satpol PP dan WH Aceh Singkil, Aprijal, kepada RRI Minggu 25 Januari 2026. Yang jelas ini tujuan baik bagi untuk kami adanya kreativitas sama dinas perhubungan dan jelas harapan kami ke depan ini. Rasanya termasuk pedagang-pedagang yang pengguna jalan ini harus mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya kalau memang ini ada pelanggaran, kami atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Lukas Isbang serta dinas perhubungan tidak segan-segan nanti mendapat memberi tindakan. Kemudian ia menambahkan setelah dilaksanakannya kegiatan penertiban para pedagang karena dinilai melanggar aturan, jika ke depan masih ada temuan pedagang tersebut menggunakan bahu jalan, Aprijal menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan melakukan dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan. Sebab menurutnya perilaku seperti ini melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum karena dapat mengganggu akses lalu lintas. Hasil amatan penertiban para pedagang yang dinilai sudah menggunakan bahu jalan di Pasar Desa Sanjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari pedagang. Kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan terkendali. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.